Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPR Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian fikih mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkenaan apabila seorang wanita menyusui bayi atau anak dari orang lain, apakah akan menjadi ibu susuan atau tidak, dan apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin setelah melahirkan ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang ibu tidak bisa menyusui anaknya secara langsung. Jadi mungkin karena misalnya faktor meninggal dunia, ibunya tidak ada lagi, telah wafat, atau misalnya karena ada suatu penyakit atau suatu kondisi yang menyebabkan si ibu ini tidak bisa menyusui secara langsung bayi yang dilahirkannya. Kemudian jika ada perempuan lain yang menyusui bayi ini, apakah dia akan langsung otomatis menjadi atau mencapai status sebagai ibu susuan dari bayi yang disusuinya ini? Nah, ini adalah ada beberapa hal atau beberapa permasalahan fikih yang perlu kita bahas sebelum ibu tersebut bisa dikatakan berstatus sebagai ibu susuan dari bayi yang disusuinya. Yang pertama adalah berapa kali susuan, berapa kali bayi ini harus menyusu sehingga bisa dijadikan mahram atau bisa mengharamkan terwujudnya status mahram antara bayi dan ibu susuannya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat yang kita temukan dalam bahasan ini di dalam buku-buku fikih. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwasannya bilangan susuan yang mengharamkan itu, yang merubah status ini menjadi mahram itu adalah 5 kali susuan. Jadi harus 5 kali menyusu. Hal ini adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah dan juga merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal dari madhab Hanabilah. Dan hal ini berdasarkan riwayat dari Sayyidah Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Atta, dan Taus. Nah, dan dasar dalil yang mereka gunakan adalah salah satu perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan di antara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan adalah 10 kali susuan yang diketahui itu mengharamkan. Kemudian ayat itu dihapus dengan 5 kali susuan yang diketahui. Lalu Rasulullah SAW wafat dan ayat ini termasuk bagian Al-Quran yang dibaca. Nah, jadi awalnya kata Sayyidah Aisyah 10, kemudian dihapus menjadi 5. Ini ya berdasarkan riwayat dari Sayyidah Aisyah. Kemudian ada hadis kedua juga yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Sahlah bintu Suhail, istri dari Abu Huzaifah, itu menuturkan, aku berkata, wahai Rasulullah, kami menganggap Salim, budaknya dari Abu Huzaifah, sebagai anak sendiri. Ia terbiasa masuk rumah bersamaku, juga bersama Abu Huzaifah. Ia juga biasa melihatku mengenakan baju yang biasa aku pakai di rumah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat terkait mereka, yakni tentang ayat hijab seperti yang engkau ketahui sendiri. Lalu menurutmu bagaimana aku ini? Nabi kemudian berkata padanya, susuilah dia. Sahlah kemudian menyusui Salim sebanyak 5 kali. Setelah itu Salim menjadi seperti anak susuan Sahlah. Nah, jadi dalam riwayat ini juga disebutkan menyusui selama 5 kali. Kemudian diriwayatkan dari Ummu Fadl radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda,
1 atau 2 kali susuan tidaklah mengharamkan, tidak pula 1 atau 2 kali hisapan. Jadi kalau misalnya cuma sekali 2 kali menurut hadis ini tidak, tetapi bilangan yang di atasnya itu terkait dengan riwayat yang lain. Jadi karena di riwayat yang lain dikatakan 5, maka di atas 1 2 itu mereka mengatakan yang menjadikan mahram itu adalah kalau sudah 5. Kemudian ada juga riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, susuan itu tidak berlaku atau tidak mengharamkan selain susuan yang membesarkan tulang dan menumbuhkan dalil. Nah, jadi kalau susuannya cuma sedikit itu tidak mungkin menjadi darah dan daging atau menumbuhkan tulang. Jadi paling tidak kata mereka susuan itu sebanyak 5 kali supaya bisa dikatakan menjadi mahram. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sedikit atau banyak susuan itu tetap mengharamkan meskipun hanya 1 kali hisapan saja. Ini pendapat dari ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Jadi yang penting menyusui. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibumu yang menyusui kamu itu adalah saudara-saudara perempuanmu sesusuanmu. Nah, jadi yang penting menyusui. Mau banyak, mau sedikit, kalau sudah menyusui maka berarti termasuk dalam susuan yang muharram, yang menjadikan mahram. Kemudian pendapat ketiga, mereka mengatakan bahwasanya bilangan susuan yang mengharamkan itu adalah 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ummu Fadl tadi yang mengatakan, Nabi mengatakan 1 atau 2 kali susuan tidak mengharamkan, tidak pula 1 atau 2 kali hisapan. Jadi secara bilangan kan setelah 1, 2 itu 3. Kalau 1 dan 2 tidak mengharamkan, berarti bilangan berikutnya itu berarti mengharamkan. Maksudnya dijadikan mahram kalau sudah lebih daripada 1 atau 2. Karena pengulangan bilangan itu biasanya berlaku 3 kali. 1, 2, 3 gitu. Dan tadi Nabi mengatakan 1 dan 2 tidak haram. Berarti yang ketiga kata mereka itu mengharamkan. Kemudian pendapat yang berikutnya itu mengatakan bahwasanya susuan itu bukan 5, 3 atau sedikit tadi. Susuan yang mengharamkan itu adalah 10 kali. Jadi menurut mereka ini harus 10 kali. Nah, pendapat ini berdasarkan riwayat dari Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan bahwasanya Urwah dari Aisyah dalam hadis Sahlah bin Suhail, Rasulullah SAW bersabda padanya, susuilah dia. Jadi aslam budak milik suaminya ini disuruh disusui sebanyak berapa? 10 kali. Nah, sehingga ia menjadi mahram, jadi haram atau mahram dalam hal karena susuannya. Nah, jadi dalam hadis ini dikatakan bahwasanya menyusuinya itu bukan 5 kali, tapi menyusuinya adalah sebanyak 10 kali sehingga bisa dijadikan mahram. Jadi ulama berbeda-beda pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan 5 kali, kemudian sebagian lagi mengatakan asal terjadi susuan 1 atau 2 kali atau 1 atau 2 kali hisapan itu juga sudah dikatakan bisa mengharamkan. Kemudian pendapat yang berikutnya tadi mengatakan bahwasanya harus 3 kali, dan pendapat yang setelahnya lagi mengatakan paling tidak harus 10 kali. Nah, kemudian apabila kita melihat pendapat ulama ini, maka dengan dalil masing-masing, pendapat yang lebih masyhur, yang lebih bisa kita ikuti adalah apabila si bayi ini menyusu sebanyak 5 kali. Jadi paling sedikit itu standarnya adalah 5 kali. Karena Rasulullah SAW tadi, susuan yang mengharamkan itu apabila menumbuhkan daging atau memperbanyak daging dan menumbuhkan tulang. Nah, jadi paling tidak 5 kali susuan itu bisa menjadi darah dan daging. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas
syarat berikutnya bahwasanya susuan itu bisa menjadikan status perempuan ini menjadi mahram atau haram, mengharamkan jadi mahram karena susuan setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dalam hal status ibu susuan ini, para ulama tidak hanya membahas tentang masalah berapa kali harus menyusui sehingga dianggap sebagai ibu susuan, tetapi para ulama juga membahas pada usia berapa anak tersebut disusui sehingga bisa menjadi statusnya itu mahram atau mengharamkan. Nah, dalam hal ini juga perdebatan ulama ini menjadi ada beberapa pendapat ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya bayi yang disusui kemudian bisa menjadikan mahram ini adalah ketika bayi itu masih berusia pada kisaran 2 tahun. Berarti sebelum dia berumur 2 tahun. Nah, sementara kalau sudah lebih dari 2 tahun, maka tidak ada lagi pengaruhnya dalam masalah pengharaman atau menjadi mahram. Ini adalah pendapat mayoritas ahlul ilmi atau mayoritas pendapat ulama, seperti halnya dikemukakan oleh pendapat Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka mengemukakan dalil terhadap pendapat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar rada'ah. Bahwasanya ibu-ibu itu hendaklah menyusukan anak mereka selama 2 tahun penuh bila mereka ingin menyusui secara sempurna. Nah, dalam ayat ini mereka mengatakan bahwasanya Allah membatasi penyusuan itu yaitu selama 2 tahun. Nah, dalam hal ini berarti menunjukkan setelah 2 tahun maka itu tidak akan ada lagi keterkaitan hukum dalam penyusuan ini. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW masuk menemui beliau ke dalam rumah beliau, sementara di dekat beliau itu ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Nah, dalam hal itu Rasulullah marah gitu, dan aku kata beliau melihat rona marah di wajah Rasulullah, lalu aku sampaikan, wahai Rasulullah SAW, dia ini adalah saudara sesusuanku. Kemudian Nabi berkata, perhatikanlah siapa saudara-saudara sesusuanmu dengan benar, karena susuan yang mengharamkan itu adalah susuan yang membuat kenyang. Nah, jadi dalam dalil ini adalah susuan yang membuat kenyang itu maksudnya yang menjadi gizi, yang menjadi bahan asupan makanan bagi bayi, yaitu ketika bayi masih kecil, bukan ketika sudah di atas usia 2 tahun. Kemudian Nabi juga mengatakan suatu riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menuturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, susuan itu tidak mengharamkan, yakni tidak menjadikan mahram selain yang membelah usus, maksudnya sebagai asupan makanan. Dan hal itu tidak terjadi lagi setelah bayi disapih. Jadi setelah 2 tahun tidak berlaku lagi. Kemudian begitu juga riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la radha'a illa fi haulaini. Tidak ada susuan yang mengharamkan selain dalam kisaran 2 tahun. Nah, jadi mereka mengatakan kalau lebih dari 2 tahun tidak lagi dianggap susuan yang mengharamkan. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya susuan ini boleh dilakukan dari usia 0 sampai 2 tahun tapi lebih sedikit. Hal ini adalah pendapat dari ulama Malikiyah yang mereka mengatakan bahwasanya bayi itu memang berhenti menyusu setelah 2 tahun, tetapi mereka memerlukan batas waktu untuk adaptasi gitu. Jadi dari habisnya air susu
ibu. Jadi walaupun sudah lebih dari 2 tahun tetapi baru sedikit, maka boleh dianggap sebagai susuan yang mengharamkan, karena tadi tidak bisa bayi itu disapih secara langsung, harus melalui tahapan. Nah, karena itulah mereka mengatakan kalau di atas 2 tahun tapi baru sedikit, sebulan 2 bulan, maka masih dianggap sebagai susuan yang mengharamkan. Kemudian pendapat ketiga, mereka mengatakan bahwa susuan yang mengharamkan itu atau yang bisa dijadikan haram itu bila terjadi dalam 30 bulan. Nah, jadi rentang waktunya itu adalah 30 bulan, 2 tahun 6 bulan. Dalil mereka adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum minar radha'ah, dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu dan saudara-saudaramu, saudara-saudara perempuanmu sesusuanmu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Dua ayat ini menunjukkan bahwa boleh menyusukan anak kepada orang lain, tapi tidak menyebutkan rentang waktu. Jadi tidak ada disebutkan berapa waktu. Sementara yang Allah sebutkan dan yang ayat yang menunjukkan ada rentang waktu itu, Allah menyebutkan sebanyak 30 bulan, salasuna syahran, sebanyak 30 bulan. Maka mereka mengatakan bahwasanya waktu bayi itu dianggap susuan yang mengharamkan dari orang lain itu adalah jika terjadi dalam rentang waktu bayi itu berumur sampai 30 bulan. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa hamaluhu wa fisaluhu salasuna syahran, dan Allah mengatakan bahwasanya dia hamil dan menyusuinya selama 30 bulan. Nah, karena itulah maka mereka mengatakan bahwasanya rentang waktunya itu sebanyak 3 bulan. Kemudian pendapat yang berikutnya itu mengatakan bahwa rentang waktunya itu adalah selama 3 tahun. Jadi sampai bayi itu berusia 3 tahun. Ini pendapat ini dijantakan oleh Zufar dari kalangan ulama Hanafiyah. Nah, beliau mengatakan bahwasanya untuk supaya bayi itu terbiasa tidak meminum air susu ibu lagi atau mengkonsumsi air ibu lagi, itu memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun supaya dia bisa berhenti sama sekali dari meminum air susu ibu. Karena itulah mereka mengatakan dalam rentang waktu 1-3 tahun bayi itu kalau disusui orang lain itu masih dianggap sebagai susuan yang mengharamkan. Kemudian pendapat berikutnya, pendapat yang kelima, bahwasanya susuan yang mengharamkan itu tidak ada batas waktunya. Jadi walaupun sudah dewasa, maka susuan itu masih dianggap mengharamkan. Ini adalah seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Atha dan Imam Lais. Dan ini pendapat juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi walaupun sudah tua, maka mereka mengatakan sudah dewasa, maka mereka mengatakan tetap susuan itu bisa mengharamkan. Pendapat yang lebih rajih tentang batas usia ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya bayi yang disusui dalam rentang waktu 2 tahun itu dianggap mengharamkan atau menjadikan bayi itu sebagai mahram dari ibu susuannya, karena riwayat-riwayat yang lain tidak bertentangan dengan pendapat ini kecuali pendapat tentang salim, dan ulama mengatakan bahwa salim ini adalah salah satu pengecualian hukum, jadi tidak berlaku secara umum. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita juga akan membahas bagaimana cara penyusuan ini yang sehingga bisa dijadikan sebagai pengharaman atau menjadikan ibu dan anak susuannya itu sebagai mahram. Kita akan bahas setelah jeda berikut.
muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membahas tentang berapa kali susuan yang dianggap mahram. Kemudian kita juga sudah membahas usia berapa bayi yang disusui sehingga bisa dijadikan dasar sebagai batas pengikatan mahram antara ibu susuan dan bayi yang disusuinya. Kita juga akan membahas tentang bagaimana syarat-syarat penyusuan tersebut sehingga dijadikan sebagai mahram antara ibu dan bayi yang disusuinya. Yang pertama adalah ulama mengatakan syarat pertama itu adalah air susu yang disusukan kepada ibunya itu adalah berasal dari seorang wanita. Nah, jadi kalau mau dijadikan mahram itu air susunya itu harus berasal dari air susu seorang wanita. Kalau misalnya berasal dari laki-laki, kalau misalnya laki-laki bisa mengeluarkan air susu atau dari hewan, maka ada 3 pendapat ulama. Yang pertama adalah air susu seorang laki-laki atau hewan itu tidak ada menjadikan hubungan mahram. Jadi walaupun misalnya menyusu berapa kali di usia berapapun, mereka tidak akan menjadi mahram. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, terutama ulama bermadhab Maliki, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Karena yang dimaksudkan dengan air susu itu adalah air susu dari seorang wanita, bukan berasal dari seorang laki-laki atau dari binatang atau dari hewan. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya air susu laki-laki itu bisa mengharamkan, artinya bisa membuat seseorang menjadi mahram. Pendapat ini adalah pendapat dari Al-Karabisi. Jadi alasan mereka adalah selama itu air susu dan terkait dengan hukum pengharaman, maka walaupun berasal dari laki-laki atau dari wanita tetap hukumnya sama. Jadi sama-sama bisa menjadikan hubungan mahram. Kemudian pendapat ketiga untuk air susu yang berasal dari hewan, nah mereka juga mengatakan bisa terjadi keharaman atau jadi bisa menghubungkan mahram antara bayi yang disusuinya. Jadi misalnya ada 2 anak bayi yang menyusu pada satu hewan yang sama, pada binatang yang sama, maka mereka menjadi saudara susuan. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Qudamah dari sebagian salaf, tapi dia tidak menyebutkan nama salaf tersebut. Namun kita tidak menemukan dalil lain yang memperkuat pendapat ketiga ini. Jadi pendapat ini yang lebih kuat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa air susu itu harus berasal dari seorang wanita. Kemudian syarat berikutnya mereka mengatakan bahwasanya air susu itu keluar dari seorang wanita tapi setelah melahirkan. Jadi harus didahului dengan adanya kelahiran. Jadi air susu itu muncul pasca melahirkan. Nah, ini syarat ini menurut pendapat mayoritas ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanabila. Nah, sementara kalau air susu itu muncul dari seorang perempuan yang belum melahirkan ya, tanpa disertai kehamilan, misalnya anak gadis perawan keluar air susu, kemudian air susunya diminumkan kepada bayi, ini ada beberapa pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan air susu yang muncul tanpa didahului dengan kehamilan dan melahirkan, maka air susu ini tetap mengharamkan, jadi tetap menjadikan hubungan mahram antara bayi yang disusukannya gitu. Ini adalah pendapat dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukumul ladzi arda'tum, dan ibu-ibu yang menyusui kamu. Jadi ibu itu tidak mesti harus melahirkan, yang penting menyusui. Jadi belum menyusui pun mereka mengatakan bahwasanya bisa. Jadi dan gadis perawan itu juga adalah wanita. Jadi walaupun belum pernah melahirkan tetapi menyusui, maka air susu tersebut adalah dikatakan sebagai air susuan. Nah, kemudian
selama mereka juga mengatakan bahwa air susu itu dijadikan suplai gizi dan makanan pada bayi, maka walaupun wanitanya belum melahirkan, maka tetap juga dianggap sebagai air susu yang bisa mengharamkan. Kemudian pendapat kedua bahwasanya tidak mengharamkan. Kenapa? Karena air susu yang dimaksud di dalam ayat itu adalah air susu setelah terjadi kehamilan dan kelahiran. Dan juga jarang hal ini terjadi, bahwa soalnya seorang perempuan itu bisa mengeluarkan air susu sebelum dia hamil dan melahirkan. Kemudian syarat yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya air susu itu harus masuk ke dalam perut bayi itu melalui tenggorokan. Nah, jadi ketika air susu itu masuk ke dalam perut bayi itu melalui tenggorokannya, maka air susu itu dianggap mengharamkan. Jadi kalau melalui alat lain, misalnya dimasukkan lewat hidung atau misalnya langsung dituangkan ke dalam tenggorokannya, maka tidak dianggap mengharamkan. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita sudah membahas mengenai syarat-syarat dari susuan ini sehingga dijadikan ibu ini statusnya menjadi ibu susuan dan anaknya menjadi mahram dari ibu tersebut, dengan beberapa macam penjelasan dari ulama tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan bahasan kita ini sebagai salah satu acuan kita bila hal ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.